Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalli wasallimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah, salawat beserta salam semoga tercurah kepada junjungan alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang hadir jemaah subuh al-barakah asy-syafi'iyah, mudah-mudahan Allah jadikan hamba-hamba yang bertakwa, amin ya Allah ya rabbal alamin. Subuh yang dingin, dari tadi malam hujan ya Pak ya, subhanallah, alhamdulillah hujan berkah, amin. Apa kabar Pak? Ya, dingin-dingin, ngantuk ngantuk Pak? Ya. Alhamdulillah kita akan melanjutkan lagi kajian-kajian yang biasa kita dengar di Masjid Al-Barakah Asy-Syafi'iyah. Mudah-mudahan menjadi penyemangat untuk senantiasa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita akan melanjutkan kajian kita, kajian Al-Hikam. Mudah-mudahan nanti pas minggu kedua, nanti bapak-bapak bisa pegang buku ini ya Pak ya. Nanti saya fotokopikan, biar bapak nanti bisa baca, biar pegang semuanya, mudah-mudahan. Nah sekarang kita simak hikmah dari Al-Hikam yang bagian ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Idza fataha laka wijhatun minat ta'arufi fala tubali ma'aha in qalla amaluka fa innahuma fataha laka illa wa huwa yuridu ayat ta'arrafa ilaika. Alam ta'lam anna ta'arufa wa huwa muriduhu alaika wal a'malu anta mahdiha ilaihi wa aina ma tuhdihi ilahi mimma huwa muriduhu alaika. Yang bermaksud adalah apabila Allah membukakan bagimu suatu jalan untuk ma'rifat. Ma'rifat itu artinya mengenal Allah. Maka jangan menghiraukan soal amalmu yang sedikit, sebab Allah tidak membukakan bagimu, melainkan Ia akan memperkenalkan diri kepadamu. Hikmah yang ke-8 ini, musonif menjelaskan bahwa anugerah Allah yang tinggi kepada hambanya adalah ketika kita bisa ma'rifat kepada Allah, kita bisa mengenal Allah. Untuk ma'rifat kepada Allah, mengenal Allah itu tidak harus banyak sekali amalan-amalan kita, atau amalan kita amalan yang maksimal semua kita lakukan, tidak. Kalau Allah sudah berkehendak memperkenalkan diri kepada kita, tidak ada urusan dengan seberapa banyak amalan kita. Kita pernah mendengar ayat yang berbunyi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sudah sering dengar Pak? Sering banget. Tidak semata-mata aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Liya'budun itu dalam tafsirnya lebih ditegesin lagi, liya'rifun.
Jadi Allah menciptakan jin dan manusia itu bukan cuma liya'budun. Maksud yang lebih luas lagi adalah liya'rifun, supaya kenal kepada Allah. Bapak beribadah kepada Allah tapi bapak tidak kenal kepada Allah, bisa khusyuk enggak Pak? Enggak. Bapak bekerja ke orang lain yang bapak sendiri, bapak tidak tahu aku kerja sama siapa. Beda dengan orang yang bekerja kepada seseorang dan dia kenal siapa orang yang nyuruh kita bekerja. Oh ternyata dia orang baik, orang hebat, orang yang baik hati, orang yang ahli sedekah misalnya, yang sering bantu orang. Nah, bapak kerja di situ, apa perasaan bapak? Senang? Senang. Allah yang memberikan kita hidup, Allah yang memberikan kita rezeki, Allah nyuruh kita mengerjakan sesuatu, kita kenal kepada Allah. Ketika kita mengerjakannya, pasti di sini ada rasa senang, bahagia. Kenapa? Karena kita kenal kepada orang yang nyuruh. Kalau kita tidak kenal, ya asal-asalan aja. Bapak sudah mengenal Allah Pak? Sudah mengenal Allah belum? Sudah Pak? Sudah. Bapak sudah ma'rifat? Sudah. Minimal ma'rifatul asma, mengenal nama Allah. Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus. Kenal Pak? Sering dengar? Sering. Berarti Bapak sudah ma'rifat. Tapi ma'rifatnya kita adalah ma'rifatul asma, baru kenal nama. Tapi sudah lumayan, bukan lumayan lagi, sudah bagus. Minimal ma'rifatul asma, kenal kepada Allah dengan nama-namanya. Nanti setelah kita hafal ma'rifatul asma, ada lagi ma'rifatus sifat. Kita tahu sifatnya Allah. Enggak usah pengen terburu-buru sampai ma'rifatul zat. Kenal zat Allah itu masih agak di atas. Minimal kita ma'rifatul asma. Kita cinta kepada Allah, cinta. Walaupun cinta kita baru di sini, tidak sampai ke sini. Karena kalau cinta kita tuh di mulut dan di hati, maka Bapak tidak akan maksiat di luar sana. Bapak tidak akan nipu di luar sana. Bapak tidak akan malas beribadah. Bapak tidak akan iri, Bapak tidak akan dengki kalau cinta Bapak di sini dan di sini. Kenapa kita masih bermaksiat? Karena cinta kita masih di sini, masih di mulut saja. Amantu billah cuma di sini, belum ke sini. Kalau sudah ke hati, terus diyakini dengan hati, dikerjakan, dilakukan, apapun yang perintah Allah dikerjakan, maka Bapak tidak ada maksiat lagi. Kenapa Bapak harus belajar tasawuf Pak? Ini kajian kita ini Al-Hikam itu tasawuf Pak. Tasawuf itu bertujuan adalah supaya kita ini tidak mau bermaksiat lagi. Kalau orang sudah belajar tasawuf benar-benar, karena tasawuf itu pada dasarnya mengerjakan semua perintah Allah. Kalau kita dengar ilmu fikih pasti banyak perbedaan pendapat Pak. Kalau udah beda pendapat bertengkar ujungnya, betul Pak? Begitu. Tapi kalau kita belajar tasawuf, tasawuf itu untuk menyatukan antara mulut dan hati, jadi punya etika, punya akhlakul karimah, maka enggak ada lagi yang mau bermaksiat kepada Allah.
Sholat itu secara fikih amal, tapi kalau dengan hati ahwal Pak. Allahu Akbar fikih masih zahir, Allahu Akbar. Tapi kalau sholatnya udah dengan hatinya, itu sudah masuk ke ahwal Pak. Kalau amal itu perbuatan zahir, ahwal itu perbuatan batin. Duduk kita, takbir kita itu masih zahir, masih amal, belum ahwal. Tapi kalau sudah Allahu Akbar, hatinya hidup, bisa khusyuk, baru ahwalnya di situ. Salatnya udah bener, keluar masjid nggak bakalan berantem di luar tuh, nggak bakalan ribut sama bini di rumah misalnya, nggak bakalan bertengkar dengan tetangga. Kalau ibadahnya itu udah sampai ke ahwal. Sampai di rumah masih ngedumel, buka meja nggak ada makanan, nggak ada minuman, marah, padahal pulang dari masjid loh, masih marah. Berarti ibadah kita masih dohir, ya, masih amal biasa, belum sampai ke awal, belum sampai ke hati kita. Maka kita harus belajar yang tiga: tahalli, tahalli, tajalli. Apa tahu tahalli Pak? Halo? Aduh, pagi-pagi, subuh-subuh, hujan, ya, kurang tidur, duduk itu udah, ya, Masya Allah, duduk udah goyang-goyang aja. Masih kuat Pak? Masih kuat Pak? Nonton bola, pantesan. Iya, nonton final. Agak nyoyan tuh kepalanya tuh. Baik. Apa tahalli? Tahalli, tahalli, tajalli. Nanti pulang dari sini tahu tahalli, tahalli, tajalli. Tahalli itu adalah menghindarkan diri daripada kesalahan, mengurangi dosa, itu tahalli. Waduh, tahalli mah tuh tingkatan wali, bukan wali. Wali udah jadi, kita belum jadi. Makanya banyak orang nggak mau belajar tasawuf. Tasawuf pembagian wali, macam mana wali? Wali itu udah jadi, udah husul kepada Allah. Kita yang perlu ini nih. Al-Hikamah, kitab untuk para wali. Para wali itu udah jadi, udah husul kepada Allah. Bagian kita nih kitab tasawuf tuh. Jangan tabu. Tasawuf nanti kalau udah tua. Gimana kalau sebelum tua udah mati? Bapak udah tahalli belum Pak? Udah tahalli belum Bu? Udah tahalli belum? Tak ada suara. Udah tahalli belum? Sudah. Kok belum? Sudah ngurangi dosa belum? Sudah. Udah tahalli berarti mengurangi kesalahan, mengurangi dosa, itu tahalli. Bapak udah makrifat belum? Takut jawabnya. Belum. Karena di pikirannya kalau sudah makrifat tuh pasti wali ujungnya. Wah, sekali lagi, wali itu sudah jadi Pak. Udah wusul kepada Allah, udah sampai kepada Allah. Kita nih yang baru mau berjalan, belum sampai. Harus belajar tasawuf. Ya. Tasawuf itu bukan kitab eyang. Ya. Untuk kita semua harus belajar dari sekarang. Kalau nanti ya, kalau keburu, kalau kagak. Tahalli apa Pak? Apa tahalli? Mengurangi dosa, mengurangi kesalahan. Kalau orang biasa berjudi terus nggak judi lagi, tahalli nggak? Tahalli.
Orang biasa nggak sholat, kemudian dia jadi sholat, taholi nggak? Taholi. Ada orang yang biasa bunuh orang, terus berhenti nggak bunuh orang lagi, taholi, taholi, mengurangi dosa, mengurangi kesalahan. Biasa marahin istri, sekarang enggak lagi, berarti taholi. Dulu jahat, sekarang enggak, taholi. Yang kedua ada tahalli. Apa Pak? Tahalli. Tahalli itu artinya memperbaiki diri. Sudah tahalli Pak? Sudah tahalli? Sudah. Jangan apa-apa belum, sudah. Walaupun kita masih melakukan sesuatu yang tidak baik, katakan saja sudah. Walaupun dari 100 baru 1 dirubahnya, ya lumayan. Tahalli, tahalli. Ulang lagi, tahalli tadi apa Pak? Mengurangi kesalahan, mengurangi dosa. Yang kedua, tahalli, apa? Memperbaiki diri. Kalau sudah tahalli, tahalli, kira-kira udah bersih belum tuh? Sudah mulai itu. Pernah nggak gosok WC Pak? Pernah gosok WC nggak? Pernah? Gosok WC sering? Bahkan saya pernah kursus gosok WC saya. 6 bulan jadi tukang gosok WC. 6 bulan Pak. Gosok WC itu Pak untuk menurunkan ego gosok WC. Ketika saya mau ceramah di sebuah tempat, sebuah daerah, ngisi seminar, WC-nya kotor, gosek dulu Pak. Masuk panitia, Ustaz, ngapain gosok WC? Bau kamar mandinya. Ya, gosok WC, bersihin. Kenapa? Itu untuk menurunkan ego Pak. Bau, dibiarin, bau nggak? Tetap bau. Tapi kalau bau dibersihin kan nggak jadi bau, betul nggak? Tahalli kan begitu. Kenapa malu mengut sampah? Ya, di jalan ada sampah 10, ambil 2, kan jadi kurang, tinggal 8. Tujuh Pak, itu keset miring, tinggal luruskan, selesai. Malu ngegeser, Masya Allah. Sendal kebalik, dibalikin Pak. Sebenarnya di masjid itu harus banyak pelajaran. Kenapa? Allah senang. Baik, kita lanjutkan. Ada yang ketiga, tajalli. Apa Pak? Tajalli. Ada tahalli, tahalli, tajalli. Apa arti tajalli Pak? Apa tajalli Pak? Contoh begini, nanti Bapak simpulkan sendiri. Ada seorang bapak-bapak punya istri, istrinya tukang menjahit, bikin sapu tangan yang bagus, dijual, bikin sapu tangan lagi yang bagus sekali, dikasihkan kepada suami. Kata istrinya, suamiku, ini sapu tangan buat engkau, bawa kemanapun engkau pergi. Kata suaminya, terima kasih istriku. Dipegang tuh sapu tangannya, kemana-mana dibawa. Ketika keringetan diusap pakai sapu tangan dari istri. Disimpan lagi. Ketika keringetan diusap lagi pakai apa? Pakai sapu tangan. 3 bulan kemudian istrinya meninggal dunia. Si suami tadi ketika melihat sapu tangan istriku, sambil diambil sapu tangan, sambil diciumin sapu tangan, apa katanya? Istriku dicium sapu tangan. Kata anaknya, bapak gila ya?
Apa? Bapak gila ya? Yang gila bapaknya anaknya. Halo, itu udah nyambung belum? Istrinya bikinin sapu tangan buat suaminya. Tiap hari dibawa, dipakai lap, disimpan di sakunya. 3 bulan kemudian istrinya meninggal dunia. Setiap lihat sapu tangan, suaminya mengatakan, istriku sambil dicium. Kata anaknya, bapak udah gila kayaknya. Ini yang gila anaknya bapaknya. Halo? Yang gila bapaknya anaknya. Terserah Anda. Tergantung kelasnya. Kalau kelasnya anak-anak, anak-anak bener. Tapi kalau kelasnya si bapak, bapak juga bener. Kenapa? Tajalli dia. Ya. Yang dia lihat itu sebenarnya bukan sapu tangannya, tapi dia melihat siapa yang bikin sapu tangannya itu. Setiap yang dia sapu tangan, dia peluk, dia cium, bukan menyangkat sapu tangannya itu, tapi siapa yang ngasih sapu tangan itu. Dia cinta kepada yang ngasih sapu tangan itu. Itu tajalli. Dohirnya dekat dengan sapu tangan, tapi hatinya dekat kepada siapa yang buat sapu tangan itu. Dohirnya saya berdekatan dengan Ustadz Fauzi, ya, dengan Ihsan. Dohirnya berdekatan, tapi hati saya tuh sampai kepada Allah. Ya, makanya salaman, peluk, cium, ramah ucapannya. Coba, salamannya dengan Ustadz Fauzi dengan kasih sayang, tapi hatinya kepada Allah, Pak. Berarti salamannya tulus, ikhlas. Kalau sudah tulus, sudah ikhlas, berarti nyambungnya kepada siapa? Ke dohir, ke batin, ya ke batinnya. Maka timbul mimik baik bersentuhan dengan dohirnya. Itulah tajalli. Tajalli itu sudah sampai kepada Allah. Badannya di dunia, tapi hatinya udah sampai kepada Allah. Yang dia lihat sapu tangannya, apa? Bukan cuma sapu tangannya, tapi yang dia lihat adalah siapa yang bikin sapu tangan itu. Kelasnya udah bukan kelas biasa lagi, sudah kelas luar biasa. Kalau anak mengatakan gila, ya wajar, karena kelas anak masih di bawah. Pernah nggak merasakan begitu, Pak? Halo, Bapak punya ibu, punya kemudian Bapak melihat pakaian ibu yang sudah meninggal. Bapak ambil, Bapak cium, Bapak peluk ibu, mudah-mudahan ibu di sana bahagia. Itu teh wusul, Pak. Bapak tuh bukan cinta sama bajunya, tapi cinta suka kepada yang punya bajunya. Ya, Bapak tidak akan ngejek orang di jalan, ada yang hitam, hitam kali. Bapak tidak akan bilang hitam kali kalau Bapak tahu siapa yang bikin dia. Bapak tidak akan jahat kepada orang kalau Bapak lihat siapa yang bikin dia, siapa yang ciptakan dia. Tapi kalau kita masih mengejek orang, menghina orang, berarti kita belum sampai kepada Allah. Kalau pengen ngejek aja pengennya itu, pengennya ribut aja, berarti kita belum sampai. Coba kalau jadi orang yang benar-benar ma'rifat, mengenal Allah, keluar itu enggak ada ingin bermusuhan, enggak ingin berantem, enggak ingin berkata-kata kasar. Kenapa? Karena yang dia lihat adalah lihat pohon miring, yang dia lihat Allahnya, dibetulin pohonnya, diluruskan. Kenapa? Yang dia lihat siapa? Yang menciptakan pohonnya. Orang maling itu nggak bakalan jadi malingnya kalau dia lihat Allah. Motor nganggur nih, ada kuncinya, pas mau diambil dia ingat, tapi kan Allah lihat aku, nggak jadi malingnya.
Kenapa orang gampang sekali mengambil hak orang lain? Karena dia lupa ada yang melihat. Bapak nggak bakalan kasar kepada anak kalau bapak lihat siapa yang menciptakan anak bapak. Halo? Ibu nggak bakalan kasar kepada suami kalau ibu lihat siapa yang menciptakan suami. Nggak bakalan. Masalahnya banyak tertutupi. Tahu taholi tahali tajalli ditutupi sama dia. Diingkari, ditutupi itu maksudnya diingkari, Pak. Orang kufur kan orang yang ingkar, Pak. Ya. Maka dari itu mari kita sama-sama hilangkan sifat kekufuran. Karena dengan kufur, Masya Allah, hilang semua nilai-nilai ibadah kita, hilang persaudaraan. Duh, saya tuh bermimpi orang berkasih sayang, saling menghormati, tak peduli dia mau kubu mana ke, ya, mau organisasi mana ke, kalau sudah bersatu, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, itu kan perintahnya. Kalau udah wa'tasimu kemudian tidak tafarraqu, nanti datang tuh titik i'dilu. Betul? Iya. Tanamkan dalam diri kita, harus kita hindari dosa, perbaiki diri, belajarlah menyayangi kepada siapapun, menghargai, menghormati, apalagi kepada orang tua, apalagi guru kita. Ya. Jelas, Pak? Karena kalau penjelasan pengen betul-betul lebih jelas lagi, waktunya harus lebih lama. Waktu kan setengah jam ya. Udah lewat? Udah lewat? Tuh kan, udah lewat. Kita lanjutkan lagi, insya Allah minggu kedua. Cukup, Pak? Cukup ya. Bahwa tahalli, tahalli, tajalli. Terus kita akan ulang-ulang. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan menjelaskan tentang ma'rifat, tentang masalah ma'rifat. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma rizqna hubbaka wa hubba habibika sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rizqna hubbaka wa hubba habibika sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rizqna hubbaka wa hubba habibika sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal afiyah. Allahumma inna nas'alukal afiyah. Allahumma inna nas'alukal afiyah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzabal qubur wa qina adzabal mahsyar wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya latif ya khabir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.